Kita mulai aja dulu. Oke. Kita bahas dulu yang nomor 10 kemarin itu ya, masih keliru ya. Nomor 10. Mendingan saya buka yang kemarin ya. Ini aja. Oke, jadi yang nomor 10 kemarin itu rumusnya sudah betul ya. Kita pakai, kalau untuk mencari modus untuk data yang dikelompokkan itu kita menggunakan rumus MO sama dengan L tambah D1 per D1 plus D2 kalikan C ya. Nah, kemarin yang keliru itu L-nya ya. Jadi L-nya itu kita dapatkan dari ini 15 ditambah 18 bagi 2. Jadi batas benar nggak ya? Salah, 17 tambah 18 bagi 2. Jadi L-nya itu ya, ini salahnya cuma di situ kan. Jadi L-nya ini ya, L-nya rumus L ini itu didapat dari 17 ini ya ditambah 18 yang ini dibagi 2. Jadi kemarin saya ralat ya, bukan 18 tapi berapa? 17 setengah ya, 17 setengah. Jadi 17 setengah, lalu kita tambahkan D1-nya kan 6 ya, jadi 6 itu selisih dari modusnya 26 ini kan, dikurangi dengan 20-nya ya, nilai sebelum modusnya itu 20 dibagi D1 plus D2. D1-nya 6, D2-nya 26 dikurangi 10, 16. Nah, jadi ketemunya 17,5 ini ya. Jadi ketemunya adalah berapa? 18,32 ya. Jadi untuk nomor 10 itu jawabannya adalah C. Ya, terima kasih Mbak Dewi kemarin ya yang bilang itu ya. Udah online belum? Loh, ini kok ada 2 ya saya ya? Oh, saya tahu. Yang satunya, oh iya, jangan di link lama. Saya mau ganti link baru. Ya, saya sudah itu kan, sudah posting di grup untuk pindah. Ya, oke, jelas sampai sini, Mbak. Untuk apa? Mencari modusnya. Diingat-ingat, ini pasti besok waktu ujian keluar ini. Ya. Sebetulnya Anda kalau mau belajar fokus saja ke ini, kemana? Ke soal UAS tahun sebelumnya. Itu lebih mengena daripada belajar modul itu. Kadang yang bagian yang keluar itu kan bingung. Anda fokuskan aja ke ini, ke latihan yang saya kasih gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nanti yang baru datang boleh lihat rekamannya, sudah saya rekam pokoknya. Oke, lalu kita ke nomor 11 ya. Berikut ini adalah data nilai UAS pengantar statistik sosial untuk 15 mahasiswa sosiologi. Itu ada 50, 78 dan seterusnya. Berapakah nilai range
UAS pengantar statistik sosial untuk 15 mahasiswa tersebut. Yo, ada yang tahu nggak caranya gimana untuk mencari range? Ya, nilai terbesar ya, X terbesar atau rumusnya kan R sama dengan X max ya, X maksimal gitu kan, dikurangi X min ya kan. Nilai tertingginya berapa, Mbak? Nilai tertingginya berarti 95 ya. Oke, 95. 95 kurangi 50. Ketemunya 45. Berarti jawabannya D. Nah, ini gampang ya, Mbak ya. Jadi besok kalau keluar ditanyakan range ya. Range atau rentangan ya, sama itu. Bahasa lainnya rentangan, range rentangan itu sama. Oke, lalu nomor 12. Data pembelian minuman botol oleh 10 siswa adalah sebagai berikut. 25, 37, 28, 29, 35, 30, 21, 31. Data dari data tersebut deviasi rata-ratanya adalah, masih ingat rumusnya enggak? Itu deviasi rata-rata itu rumusnya di halaman 3.4. Sambil dibuka modulnya ya, Mbak, 3.4. Nah, rumusnya itu kan dx sama dengan sigma atau jumlah dari x min x min rata-rata hitung ya, atau min ya kan. Lalu ada garis tegak lurus 2, itu artinya itu apa? Kalau ada negatif dianggap positif ya. Jadi kita tidak mengenal negatif positif, pokoknya positif semua. Jadi nanti kalau misalnya ada keluar negatif gitu ya, misalnya negatif 5 gitu, berarti kita anggapnya 5. Oke, diingat-ingat. Jadi ada tanda garis tegak 2 itu ya, itu artinya negatif, tidak dianggap. Namanya, aduh saya lupa namanya apa. Ya, itulah pokoknya ya, kalau ada garis tegak itu artinya negatif, tidak dianggap, tetap kita anggap positif ya. Lalu per n itu adalah jumlah datanya berapa. Oke, kita coba kerjakan sama-sama ya. Jadi datanya ada, kita buat kolom aja biar enak. Oke, X-nya itu ada 25, lalu 37 ya kan, 28, 29, 35, 30, 21 dan 31 ya kan. Oke, lalu kolom yang kedua kita akan masukkan X min X XD yang kedua ini maksudnya min ya, rata-ratanya. Nah, berarti otomatis kita harus menghitung rata-ratanya dulu kan. Menghitung rata-rata caranya gimana, Mbak? Masih ingat cara menghitung rata-rata? Kalau ada data 25, 37, 28, jadi kan kita tinggal tambahkan semua gitu kan. Lalu setelah itu kita bagi dengan jumlah datanya. Oke, ini ada fungsinya langsung, kita pakai average. Nah, jadi ketemunya 30,71. Sama nggak? Ya, jadi ini semua ditambah lalu dibagi dengan datanya. Jumlahnya ada 7 berarti ya. Nah, terus setelah itu baru kita kurangkan.
ya. Jadi X dikurangkan dengan itu ya, ini X nya yang kedua kita kurangkan dengan rata-ratanya, lalu yang ketiga sama kita kurangkan minnya. Ini Anda bisa lihat di layar ya Mbak, saya. Oke, gini. Oke, sip. Oke, sip. Nah, gini. Nah, tadi kan saya sudah bilang itu ada tanda tegak lurus, itu artinya negatifnya dihilangkan gitu ya. Ya, tegak lurus, mana tegak lurus? Simbol tegak lurus mana? Dan saya pakai ini ya, pokoknya artinya ini tegak lurus. Oke. Berarti 5 min 5,714 itu kita anggapnya 5, kita sederhanakan aja ya. Jadi 5,71, oke. Lalu kedua 6,29, oke. Lalu ini kita jadikan 2,71. Lalu ini kita jadikan 1,71. Ini 4,28. Ini 0,71. Ini 0,29. Nah, terus setelah itu kita jumlahkan semua ini, Mbak ya. Kita jumlahkan. Oke. Nah, ketemunya 21,7. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi deviasi rata-rata dx ya sama dengan ini ya, jumlahnya ini dibagi dengan n. N-nya berarti berapa, Mbak? 7 ya kan. 1 2 3 4 5 6 8 ya. 7 benar-benar. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti dx-nya ini 8 ya? 8 atau 7? 1 2 3 4 5 6 7 loh, berarti saya kurang masukin 1 dong. Oh iya, ini harus ada 21-nya belum ya di sini berarti. Oke, di sini harus ada 21 dulu ya, sorry. 21 berarti ini 21 dikurangi dengan ini ya. Oke, berarti ini jadinya 8,5. Oke. Jadi ketemunya 30 ya. Berarti ini dibagi dengan 8. Ketemunya 3,775. Nah, ini berarti kita boleh itu ya. Kita boleh sederhanakan jadi 3,75 ya. Harusnya 3,78 ini. Ya, 3,78 ya, nggak apa-apa lah. Nah, kita pilih yang mendekati aja ya. Yang B 3,75 ya. Oke, sampai di sini jelas untuk nomor 12. Jadi besok Anda mengerjakannya biar gampang, boleh dibuat tabel seperti ini. Ya, X-nya dulu dibuat. Setelah itu Anda cari min-nya, ya kan. Habis itu tinggal dikurang-kurangkan aja. X kurangi min semua. Terus setelah itu terakhir kita rubah ini salah ini. Yang mana Mbak yang salah nih? A2 kurangi ini. Ini berarti salah semua ya? Ini ya, ini harusnya kan kita tinggal nyalin aja kan? Ini ya.
Oh iya, tadi kan itu datanya kan berubah. Lalu ini 0,5, ini 1,5 ya. Ya, pas. Pas ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah B. Oke. Lalu nomor 13. Standar deviasi untuk data pada tabel adalah. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang nomor 12. Kita disuruh cari standar deviasi. Cuman bedanya kalau yang nomor 13 ini kan dikelompokkan datanya. Nah, ini ada di modul halaman 3.6. 3.6. Sekali lagi saya ingatkan, nanti Anda pas ujian dipelajari yang sungguh-sungguh yang soal-soal ini ya. Kemungkinan soal ujiannya itu ya mirip-mirip seperti ini ya, jadi nggak usah yang Anda jelimet-jelimet gitu ya, yang ini Anda kuasai itu kan. Nah oke, jadi 3.6 itu rumusnya sama. Nah kita buat aja lagi ya, nilainya 70. Tolong dong ada satu orang yang bantuin baca, jadi biar saya cepat ngetiknya. Ada nggak yang bisa bantuin baca? Jadi kan saya ngetik, ada yang bantuin baca. 80. Ya, terima kasih. Hmm. Ada yang salah. Nah, terus setelah itu di sampingnya kita tulis frekuensinya ya. Udah ya. Terus kolom yang ketiga itu kita tulis X. X di sini maksudnya adalah mid class, nilai tengahnya. Atau ada juga yang bilangnya itu class mark ya, sama itu. Ya. Masih ingat nggak cara cari titik tengahnya ini? Masih ingat nggak Mbak? Caranya adalah sama kayak yang tadi. Yang nomor berapa tadi ya? Nomor 10 ya. Sama kayak nomor 10 tadi. Jadi untuk mencari titik tengahnya gini Mbak. 75 ditambah 76 bagi 2. Ini. Ya 75 tambah 76 bagi 2. Oh nggak bisa pakai gini. Harus pakai kalkulator ini. 75 tambah 76. Ngapain pakai kalkulator ya? Tinggal dikasih setengah-setengah gitu. Enggak mungkin dong, salah dong. 70 tambah 76 bagi 2. Berapa? 70 tambah 76 bagi 2.
73 ya. Jadi bukan 75 tambah 76 ya. Jadi 70 tambah 76. Lalu berikutnya 76 tambah 81 1 oh 78,5 ya, benar ya. Oke, lalu yang berikutnya 81 tambah 86 bagi 2 berapa? 83. Terus oh ini datanya harus diurutkan dulu ya. Oh iya, datanya ini harus diurutkan dulu mbak. 75, 76, 80, 81, 85. Oh ini salah ini. Ini harusnya 90. Ya kan? 90 lalu ini 91 sampai ini datanya salah ini mbak ya, 91 berarti sampai dengan 95 ya, 95 96 sampai 100 ya. Gini harusnya datanya ini. Nah, oke, berarti ini bisa dikerjakan sekarang. 51 81 86 83. 86 sama 91 bagi 2. Berapa mbak? 86 ya. 88. Terus ini 91 93 berarti. Ini enggak ada nilai atasnya. Oh, ditambah 2,5 berarti. 96 ditambah 2,5. Oke. Nah, jadi nilai tengah itu seperti itu ada di halaman 2.5. Jadi sebetulnya untuk menentukan titik tengah itu ada dua cara. Sambil dibuka halaman 2.5, modul 2.5. Nah, itu di paragraf paling bawah sendiri itu, ada itu. Ada dua cara menghitung titik tengah. Ya, hal yang pertama kita jumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi 2. Cara yang kedua, batas bawah ditambah batas bawah kelas berikutnya dibagi 2. Ya. Oke, itu ya. Kita berarti pakai cara yang pertama kan, batas bawah yang pertama ditambahkan batas bawah yang berikutnya dibagi 2. Oke. Terus setelah itu kolom yang ketiga adalah F kalikan X. F kalikan X. Jadi 3 kita kalikan dengan ini.
bener nggak itu? Harusnya sih bener gitu ya. F kalikan X, lalu kolom yang ketiga adalah X dikurangi dengan min atau X bar ya. X bar itu didapat dari totalnya ini ditambahkan semua dibagi dengan ini ditambahkan semua. Jadi F-nya ditambahkan ya, F-nya ditambahkan, ininya juga ditambahkan, Fx-nya ditambahkan. Nah setelah itu ini dibagi ini, itu nanti ketemu minnya, min yang ini ya, yang X bar. Saya bagi ya, jadi minnya 85,85. Oke, nah berarti kan itu X min ya, jadi ini min, ini bawahnya juga sama, ini min, ini. Benar nggak rumusnya? Oh salah, oh nggak bisa gitu, berarti harus satu-satu. Oke, ulang ya, gini X min ini sama X min ini. Berikutnya terakhir X min. Oke, lalu kolom yang ketiga itu F kalikan ini ada tegak gini ya. Sama, kalau ada tanda tegak gitu artinya nilai ini nggak boleh negatif ya. Jadi min 7 jadinya 7, min 2 jadinya 2. Nah F-nya sendiri kolomnya kurang kak. Oh iya, berarti ini salah ya, ini gini ya, gini. Oke, gini bener ya Mbak? Oke, sip. Oke, sip. Nah, terus kita kalikan Mbak, kita kalikan. Berarti F-nya 3. Kita kalikan, dikalikan dengan ini, tapi ininya nggak boleh negatif, berarti kita tulis aja 12,85 ini ya. Jadi kalau ada tanda tegak lurus itu artinya negatifnya dihilangkan. Saya lupa istilahnya apa itu. Nah ini nggak apa-apa, boleh, soalnya sudah positif. Oke, setelah itu kita jumlahkan ini semua ya, di total ketemunya 231,21. Lalu ini dibagi dengan F ya.
Jadi deviasinya itu rumusnya F kali X min dibagi dengan F. Ada nggak jawabannya? 5,78. Apa ada yang keliru ya? Bentar, kok nggak ada di kunci itu ya, di ABC-nya ya? Bentar, ada yang salah nggak ya? 3,6. Iya, benar. Caranya betul. Berarti nggak salah ya. Berarti ini bonus ya, bonus. Ini bonus. Dari caranya sudah betul. Kita sesuai dengan modul. Oke, jelas? Ya, sama ya di modul caranya seperti itu. Nah, Anda ingat-ingat tadi langkah-langkahnya kan? Ditulis F-nya dulu. Oh ya, soalnya tadi saya ganti ya. Atau jangan-jangan gini ya. Atau jangan-jangan 7175. Ya nggak bisa dong. Kalau buat range kan harus buat kelas kan nggak bisa seperti itu, harus urut gitu kan. Ya, ini dari soalnya aja sudah keliru kan. Dari soalnya aja sudah keliru ya. Kita pokoknya sudah betul ini ya, caranya sudah sesuai dengan modul, soalnya aja yang keliru. Oke, tapi yang penting Anda tahu ya langkah-langkahnya seperti itu tadi. Oke, jadi ini bonus nomor 13 bonus. Oke. Berikutnya nomor 14. Kok nggak ada? Oke, geser. Sip. Yes, 14 ya. Data kepolisian pada tahun 2009 di DKI Jakarta terdapat 150 kecelakaan motor, di mana 200 diantaranya karena mengantuk. Apabila di tahun 2010 menjadi 2000 kecelakaan, maka diprediksikan angka kecelakaan karena mengantuk sebesar, caranya gimana ini? Jadi kita cari probabilitasnya dulu, ya kan? Gimana Mbak Dewi? Mau itu dulu, menjelaskan caranya dulu. Tadi orang-orang saya. Loh, kebalik. Kebalik, Mbak. Jangan dikalikan 200, tapi yang dikalikan 2000-nya. Hasilnya sama. Ya. Jadi gini, kita pertama harus cari peluangnya dulu, ya kan?
probabilitas dari tahun 2009 itu berapa gitu kan. Nah, kalau ada 200 yang kecelakaan, yang 200 ngantuk dari 150 1500, berarti kan kita tinggal ngitungnya 200 per 1500 gitu kan. Jadi kita cari peluangnya dulu, cari probabilitasnya dulu di tahun 2009, lalu kita kalikan dengan yang ada di tahun 2010. Jadi 2010 itu kan ada 2000 kecelakaan. Nah, ketemunya adalah 266,66667. Ini kita bisa bulatkan menjadi 267. Jadi dari 2000 kecelakaan itu ada orang sebanyak 267 yang mengantuk. Nah, semoga malam ini Anda nggak ngantuk ya. Tetap semangat ya. Oke, jelas ya, gampang ya ini ya. Jadi pertama kita cari probabilitasnya dulu ya dari tahun 2009. Caranya gimana, Pak? Caranya tinggal yang ngantuk berapa dibagi total kecelakaannya berapa. Nah, terus tahun 2010 berapa jumlah kecelakaannya, tinggal kita kalikan saja. Di 200 per 1500 kita kalikan 2000. Gitu. Jadi kalau pakai Mbak Dewi caranya itu kan apa? 2000 per 1500 gitu ya Mbak ya. Kalikan 200 gitu ya. Sebetulnya nggak salah, ketemunya juga sama gitu. Nah, ketemunya ya sama, tapi kalau kita mau pakai langkah-langkahnya ya yang benar yang ini. Jadi kita cari peluangnya dulu tahun 2019 seperti apa, lalu kita kalikan jumlah kecelakaan di tahun 2010. Tapi ya nggak apa-apa ya, pokoknya ketemunya sama gitu ya. Terus nomor 15, berdasarkan data perusahaan tercatat ada 150 orang yang bekerja. Dari 150 orang tersebut tercatat 15 orang sebagai manajer. Lalu dengan lulusan perguruan tinggi sebanyak 7 orang. Lalu sisanya 100 orang itu 50 lulusan SMA, 30 lulusan perguruan tinggi. Lalu yang ditanyakan disuruh menghitung peluang lulusan perguruan tinggi jika ia menjabat sebagai manajer. Caranya gampang ini ya. Gimana Mbak Dewi kok bisa ketemu itu, gimana ceritanya? Ini kita tinggal kali-kalikan ya. Jadi ini kan untuk jadi manajer itu ada 15 gitu kan. 15 orang sebagai manajer. Jadi 15 per 150, karena ada 150 yang bekerja gitu kan. Lalu dari 15 manajer itu kan ada 7 yang dari perguruan tinggi. Berarti kita tulisnya 7 per 15 ya. Kalau Mbak Dewi gimana caranya Mbak? Salah. Oh, tadi salah. Ini tadi kok saya bisa ngitung gini gimana ya? 7 per 15. Ini cara tadi yang saya kerjakan seperti ini. Kita kalikan 15 per 150. Sama nggak? Sama ketemunya. Sorry, gimana Mbak? Tadi Mbak punya Mbak Dewi gimana?
Ini 50 ya. 15 per 150. Seperti ini saja. Kenapa nggak perlu dikalikan dengan 7 orang lagi? Tadi caranya gimana ya? 15 per 150. Harusnya dikalikan dengan 7 per 15 lagi. Karena kalau misalnya hanya seperti itu kan, itu kita hanya mencari peluang berapa manajer yang bekerja gitu kan. Kalau seperti itu kan, 15 per 150 aja. Nah, padahal di sini yang ditanyakan adalah peluang lulusan perguruan tinggi jika ia menjabat sebagai manajer. Jadi ada syarat yang kedua adalah kalau lulusannya, oh gini ya benar, jawabannya yang D berarti. Ya ini benar. 0,046 itu kan kalau kita bulatkan 0,05. Oke ya ini. Jadi kalau jawabannya Mbak Dewi itu soalnya hanya berapa peluang menjadi manajer saja. Ya kalau misalnya 15 per 150. Ya. Tapi kan ini yang ditanyakan peluang menjadi manajer yang lulusan perguruan tinggi, ya kan? Jadi ada 2 syarat. Nah, berarti caranya gini. Pertama kita harus cari peluang jadi manajer dulu berapa. Berarti kan 15 per 150. Kenapa Pak? Karena ada 15 manajer dari 150 yang bekerja di situ. Nah, ketemu 0,1 ya. Lalu kita perlu cari peluang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah ada 7 lulusan perguruan tinggi dari 15 manajer tersebut gitu kan. Jadi kan 7 per 15. Jadi 7 per 15 kita ketemunya 0,466 seterusnya. Nah, dari situ kemudian kita kalikan. Ya, 0,1 kita kalikan 0,46667. Ketemunya adalah 0,046667. Nah, ini kita bisa bulatkan menjadi 0,05. Gitu. Bisa dipahami, Mbak? Ya, itu ya. Kok hilang? Jadi tadi 14 jawabannya C. 15 jawabannya D. Terus saya gabung nomor 14 dan 16. Oh, 16 itu nggak ada cara ya. Apabila dalam suatu perhitungan probabilitas atau peluang terdapat kondisi di mana lemparan dadu pertama muncul sisi 1 dan pada lemparan kedua sisi 1 tidak mungkin muncul kembali, maka kita dapat membuat kombinasi kejadian yang mungkin terjadi dengan cara, ada yang mau jawab? Jawabannya adalah, ayo siapa mau jawab?
Kira-kira aja. Kira-kira apa jawabannya? Jadi ini kan istilahnya ngelempar satu gitu kan, ngelempar dadu satu, habis itu misalnya yang keluar angka 6, terus dilempar lagi. Nah tapi angka 6 itu nggak boleh keluar lagi, jadi angka 6 kalau misalnya keluar nggak dianggap, suruh ngelempar lagi gitu kan. Kan itu ada tulisannya, sisi satu tidak mungkin muncul kembali, berarti kan kalau 6 sudah keluar nggak boleh keluar lagi, harus dikocok lagi gitu. Nah itu kalau kayak gitu kira-kira ya, itu apa caranya, apa maksudnya pemulihan itu kan diulangi lagi gitu ya. Kalau urutan nah berarti urutan 1 2, habis 1 ya 2, habis 2 3 kan gitu, dadu 1, dadu 2, dadu 3 dan seterusnya gitu. Nah kira-kira nih kalau kasusnya seperti itu cara apa pemulihan dan urutan, jadi berurutan, lalu pemulihan berarti dikembalikan lagi, boleh keluar lagi, atau pemulihan dan tanpa urutan, jadi bebas ya, mau 1 dulu terus habis itu loncat 6, loncat 4 boleh, itu tanpa urutan. Kira-kira apa? Ayo Mbak Pipit, ayo pendapatnya apa Mbak? Kenapa alasannya? Loh, kalau gini, kalau pemulihan itu kan artinya dipulihkan. Jadi kalau sudah keluar, boleh keluar lagi kan gitu, pemulihan namanya kan. Lah padahal kan ini enggak. Habis dilempar, keluar angka, misalnya angka 6 kan, tidak mungkin muncul kembali. Nah, berarti bukan pemulihan kan? Ya toh, berarti kalau enggak CD ya, tanpa pemulihan. Karena enggak mungkin muncul lagi, enggak mungkin dipulihkan lagi. Oke, berarti C atau D. Nah, sekarang tanpa urutan atau dengan urutan? Nah, namanya lempar dadu tuh ya piye urutannya kan? Kita kan nggak bisa memprediksikan. Bener kan? Entah yang habis dilempar, dikocok gitu ya, keluarnya 1. Terus dilempar lagi, kan kita nggak bisa memastikan keluarnya 2. Setelah itu lempar lagi, keluar 3 kan nggak mungkin. Jadi kesimpulannya jawabannya apa? Tanpa pemulihan, tanpa urutan ya kan, karena nggak urutan. Bisa habis 1 3, habis 3 6 ya kan? 4 terus 2. Jadi jawabannya C. Anda kelasnya kok sepi-sepi aja sih? Biar Anda rame gimana caranya? Hah? Saya tadi sempat kepikiran gini loh. Tapi ya caranya biar rame gitu ya. Apa harus saya kasih hadiah iPhone gitu kali ya? Yang bisa jawab hadiahnya iPhone 8. Oke, nomor 17. 17 ini saya belum ketemu sebetulnya ya. Nomor 17 ini saya belum ketemu caranya gimana. Tapi kalau pakai hitungan saya, ini soalnya bonus. Loh kok bonus semua Pak gitu ya. Oke, jadi gini. Nomor 17 itu, tapi saya belum pasti ya. Atau jangan, mendingan enggak usah dulu lah ya. Saya skip dulu nomor 17, saya pastikan dulu daripada saya ngajari nanti salah. Ya nomor 17 saya skip dulu, nanti saya cari jawabannya nanti. Oke. Atau mungkin ada yang sudah tahu, punya jawaban nomor 17? Mbak Dewi atau Mbak Pipit atau siapa? Boleh. Atau Anda sudah punya jawaban nomor 17? Kalau belum ada ya saya tunda dulu gitu. Ada? Punya pendapat?
No. Oke, kalau nggak ada, nomor 18 ya. Ya udah, saya juga nggak ketemu. Sebetulnya ini caranya gini, Mbak. Ini ya, kalau hitungan saya caranya gini. 1/3 kita kalikan dengan 0,01. Ini harusnya seperti ini. Tapi nggak ada di pilihan. Nah, mungkin bukan gini caranya ya. Salah, bukan ini. Makanya nanti aja deh. Saya simpan dulu. Saya cari informasi dulu ya. Nomor 17. Oh, nggak ada. Jawabannya Mbak Dewi juga sama, 0,003333 terus ya. Oh, ya. Jangan-jangan memang ini bonus ya. Jangan-jangan bonus. Ya, sementara ini PR dulu lah buat saya. Nanti saya carikan kepastiannya seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Diketahui nilai rata-rata ujian mata kuliah statistik sosial adalah 70 dengan standar deviasi 10. Oke, jadi diketahui standar deviasinya 70. Ya kan? Terus 10. Standar deviasinya 10, rata-ratanya 70. Terus habis itu, nah yang ditanyakan adalah peluang nilai kurang dari 50. Nah, caranya silahkan dibuka di modul apa tadi ya, catatan. Kertasnya kok hilang satu. Oh ini. Ini tidak lihat di modul ya, tapi Anda lihat saya kan pernah posting di grup itu. Ya, saya pernah posting di grup namanya Uji Z. Nah, ini Uji Z ini sebetulnya pertanyaannya mirip dengan pertanyaannya Mbak Dewi yang tadi barusan dia upload ya kan tadi ya, sama Mbak Cim tuh Mbak siapa sih? Ada nggak orangnya sekarang? Mbak Cim itu ada nggak? Oh, Mbak Pipit. Oh ya. Nah, itu sama Mbak Pipit ya. Pertanyaannya hampir sama, itu uji Z. Nah, ini sama uji Z juga. Ya. Jadi uji Z itu kalau boleh diistilahkan itu perpaduan antara min dan median. Anda tahu kan kalau cari median kan diurutin dulu itu. Jadi kalau kita ngomong median itu kan kita bicara di letak, ya, letak. Ya, lalu kalau kita bicara min itu kan tengah apa ya? Bobot. Bicara tentang bobotnya. Jadi kalau median itu bicara tentang tempat, kalau min itu bicara mengenai bobot. Nah, uji Z itu perpaduan antara tempat dan bobotnya itu. Makanya itu ada menghasilkan, misalnya kalau bobotnya itu berat ke kiri, nah itu nanti kurvanya itu condongnya ke kiri. Ya. Nah, yang paling ideal itu yang semuanya sama. Jadi datanya itu medianya ya di tengah, bobotnya juga di tengah. Jadi bentuknya kurvanya itu kayak gunung yang simetris gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya bobotnya
itu terlalu banyak ke kanan, ya kan? Nah, itu nanti berarti kurvanya itu condongnya ke kanan. Seperti itu. Nah, oke, langsung aja saya kasih rumusnya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini soal kayak gini pasti keluar. Ini penyelesaiannya gampang sekali. Ya, saya kasih rumusnya. Jadi namanya ini uji Z ya, uji Z. Itu rumusnya Z sama dengan X min mu. Mu itu adalah min juga sama ya. Mu itu adalah min, tapi min dari sampel. Ya, jadi kalau X bar itu min dari populasi. Kalau mu itu adalah min dari sampel. Bentuknya kayak huruf M. Mana ya? Mu, pokoknya mu. Nanti saya kasih tahu ya. Saya posting deh nanti. Susah di sini nggak ada kayak di sini. Mu ada nggak ya di sini? Aduh, nggak ada simbolnya. Pokoknya mu ya. Nah, rumusnya Z sama dengan X min mu per delta atau deviasi ya, per deviasi. Ya, ini rumus umumnya. Nah, kan terus di sini yang ditanyakan adalah peluang dari yang nilainya kurang dari 50. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mbak Dewi ini ya. Yang ditanyakan Mbak Dewi sama. Cuman tadi lebih spesifik itu angka 30-nya dari mana. Itu kan sudah ada sebetulnya. Nanti saya bahas deh. Oke, saya lanjutkan. Jadi Z sama dengan X min mu per delta. Per deviasi ya. X min per deviasi. Nah, terus kita tinggal masukkan aja. X-nya itu yang ditanyakan 50 kan. Dikurangi dengan min. Minnya sudah diketahui. Ya, rata-rata min itu rata-rata 70 dibagi. Nah, D itu deviasi, standar deviasi. Berarti 10. Oke. Nah, berarti nilai Z-nya adalah berapa? 50 kurangi 70 min 20. Min 20 dibagi 10. Min 2. Tapi ini belum selesai. Ya. Jadi nilai Z itu belum selesai. Ini jawabannya ini belum selesai. Jadi kalau kita mau mencari peluang, dan diketahui nilai Z, itu kita menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel. Nah, tabelnya itu ada di modul halaman 6.47. 6.47. Coba dibuka sama-sama. Ini penting. Ya. Saya nggak tahu. Nanti di ujiannya itu dikasih tabel atau kayaknya sih dikasih tabel deh. Kayaknya loh. Harusnya dikasih. Soalnya kalau nggak dikasih kan nggak bisa ngerjain. Oke, sudah dibuka. 6.47 ya, halaman 6.47. Nah, itu cara melihatnya gini, Mbak. Itu kan min 2. Min 2,0 kan, berarti kan kalau itu kan min 2,0. Nah, min 2 itu Anda lihat baris yang ke bawah. Yang sebelah kiri. Ya, jadi Anda lihat 2 gitu ya. 2,0. Berarti lihatnya ke bawah 2, ke sampingnya 0. Nilainya berapa, Mbak? Berarti